Baik, ibu-ibu, untuk memulainya saya ingin mengajak ibu-ibu untuk sedikit flashback ya. Kita ke belakang sedikit tentang hakikat kenapa sih kita diciptakan. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Qur'an itu kan sudah sangat jelas bahwa hakikat penciptaan manusia itu kan Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Ini sudah sangat jelas sekali. Jadi Allah itu menciptakan kita itu hanya untuk beribadah loh ibu-ibu. Jadi jangan ibu-ibu GR ya, dikira kalau ibu-ibu diciptakan itu nanti untuk bisa pergi ke mall, ibu-ibu bisa piknik gitu kan. Ya memang benar ya bahwa hidup itu hanya mampir ngombe, tapi ngombenya pakai apa gitu kan. Ibu-ibu nggak usah GR, Allah itu menciptakan kita hanya untuk beribadah. Nah, dalam kerangka ibadah tadi kemudian nanti ada tiga hal yang kemudian entah itu kita sadari atau tidak kita sadari itu menjadi turunan dari ibadah tadi. Tiga hal itu apa, Bu? Bahwa manusia itu sebenarnya circle-nya atau lingkarannya 3. Manusia itu harus taat, setelah taat baik, setelah baik manfaat. Jadi hanya 3 itu, Bu. Bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, gitu kan? Yang dimanifestasikan atau dicerminkan dalam rukun iman dan rukun Islam kan gitu. Kalau dulu kan waktu zaman TK kita kan pertama kali diajari ngajinya itu kan tentang sifat wajib bagi Allah gitu kan, ada 20 gitu kan. Terus sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga. Nanti kemudian masuk lagi rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 gitu kan. Kita sampai hafal di luar kepala. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Ketika para kiai, para ustadz itu mengajarkan kita tentang rukun iman dan rukun Islam itu agar kita taat kepada Allah dan Rasul. Jadi tanpa perlu ada penolakan ya kita itu kemudian bersyahadat, tanpa ada penolakan kita itu sholat, tanpa ada penolakan kita itu puasa. Pernah nggak Bu menanyakan, ngopo aku ndadak kon poso? Kan kita ya sudah gitu, kita terima itu sebagai sebuah perintah agar kita taat gitu, kita mentaati. Perkara nanti manfaatnya itu urusan nanti, yang penting saya itu taat dulu. Kan? Perkara nanti pahalanya seperti apa itu nggak usah kita pikir. Yang penting kita taat dulu, yang penting kita sholat dulu kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kita itu disuruh taat. Ya, kalau kita melihat nanti dalam beberapa surat Al-Qur'an itu sangat jelas sekali. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Kita disuruh untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin. Yang lebih mendalam lagi ya, itu di surat Ali Imran ayat 32 itu dikatakan, Qul atiullah wa rasul. Jadi katakanlah bahwa kamu itu harus taat kepada Allah dan kepada Rasul tanpa penolakan sama sekali. Jadi cerminan ibadah itu ya, ketika manusia disuruh ibadah itu yang pertama adalah kita taat. Ya. Nah, ini kita masih pada dasarnya dulu ya Bu, nanti baru kita masuk ke hubungannya dengan materi kita. Yang kedua adalah menjadi baik, Bu. Setelah kita taat, maka kita harus menjadi orang yang baik. Makanya kan kalau dalam Islam itu dikatakan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita dari kejahatan dan kemungkaran. Yakin nggak Bu? Yakin mboten? Nah, Ibu salat mboten? Salat. Gosip nggih mboten? Ngapusi nggih mboten? Lho piye kuwi? Jadi makna baik tadi di mana? Padahal Islam itu sangat jelas sekali memaknai baik itu jelas bahwa kita harus menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu yang menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang perhatian pada orang lain, itu makna baik. Setelah kita itu berpribadi baik, kita juga harus berperilaku baik. Kalau tadi yang namanya jujur, sabar itu kan pribadi baik. Kalau kemudian perilaku baik itu apa? Ya aja sok gosip, aja sok
nakali tonggone, ojo sok memfitnah tonggone, itu namanya kita berperilaku baik. Jadi kalau ibu-ibu itu mengaku sholat, mengaku puasa, mengaku zakat, mengaku bahkan sudah ibadah haji, tapi gosip terus jalan, memfitnah teman terus jalan, membohongi orang lain terus jalan, yang perlu ditanyakan apanya ibu-ibu? Ya tadi ketaatannya, bukan sholatnya, ketaatannya Bu. Jangan-jangan ibu itu sholatnya itu bukan karena ketaatan, tapi karena sesuatu yang lain. Ya, nah nanti itu bukan ranah saya Bu. Seperti saya bilang tadi, ini nanti mungkin ranahnya para alim ulama yang nanti bisa menjelaskan lebih mendalam. Saya hanya menghantarkan ini untuk masuk ke materi kita. Ya. Setelah taat kemudian baik kan, tadi kita taat, yang penting aku sholat, yang penting aku poso, kemudian kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi pribadi yang baik, kita berperilaku baik. Yang ketiga apa Bu? Ibu menjadi orang yang bermanfaat. Toh? Kalau dalam bahasa lisannya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ibu itu hanya sabar, ibu itu hanya jujur, ibu itu hanya berperilaku baik untuk diri sendiri, itu hanya ibu yang merasakan. Tapi kalau kemudian ibu itu berempati pada orang lain, ibu bersodakoh, ibu berbagi ilmu kepada orang lain, itu namanya ibu menebar manfaat. Ya, jadi taat, terus apa Bu? Baik, terus ya, itu kuncinya ya Bu, dipegang benar Bu. Usahakan setiap dari kita dan semoga setiap dari kita nanti bisa sampai kepada tingkatan manfaat tadi Bu. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar baik untuk diri sendiri, tapi saya juga bisa menjadi baik bermanfaat untuk orang lain. Amin ya robbal alamin.